4.750.000 dalam satu periode atau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Manukawal. Apa kabar semuanya? Salam sukses peternak Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit bercerita, sharing tentang analisis 100 ekor indukan dan dengan perbandingan 10 jantan. Jadi perbandingannya 1 jantan banding 10 indukan ya. Jadi itu adalah konsep yang kita pakai. Kita akan merincikan berapa modal mulai dari pembuatan kandang sampai pakan dan berapa hasil yang akan kita dapat jika kita membuat perbandingan sedemikian ya. Ini sambil kita kasih pakan pagi, sambil kita sharing teman-teman. Yang pertama, kita harus hitung dulu modal awal. Jadi modal awal itu ada 2 jenis. Yang pertama pembuatan kandang dan yang kedua itu pembelian atau modal untuk mendapatkan indukan. Jadi pembuatan kandang itu rinciannya, yang pertama itu kita butuh kayu 55 ya. Kayu 55 itu sebanyak 20 batang dengan harga 25.000. Jadi setiap batang itu 25.000, jadi kalau 20 batang itu 500.000 ya. Kemudian seng setengah kudi 600.000. Kemudian paku 3 kilo, itu kayaknya udah cukup sama paku sengnya, itu 60.000 dengan harga asumsi 20.000 per kilo. Terus selanjutnya jaring waring kita butuh 1 gulung dengan harga 500.000. Kawat ram kita juga butuh 1 gulung dengan harga 300.000. Ember pakan itu bisa sekaligus ember air, jadi kita butuh 20 saja, itu sudah cukup ya teman-teman ya. Harganya 20.000 atau 15.000 saja, itu 300.000. Kemudian kita butuh selang, kita perkirakan sekitar 100.000 untuk memudahkan pembersihan. Jadi total untuk pembuatan kandang dan peralatan itu kita habis 2.560.000. Kemudian kita butuh modal untuk indukan, itu untuk beli 100 ekor indukan betina itu seharga 50.000. Jadi kita butuh 100, jadinya 5 juta ya teman-teman. 5 juta untuk 100 ekor untuk indukan. Kemudian kita butuh pejantan sebanyak 10, itu kali 150.000. Jadi total 150 kali 10 itu jadi 1.500.000. Untuk indukan kita habis 6.500.000 untuk apa namanya itu, indukan betina dan pejantan. Selanjutnya kita butuh modal bulanan, itu terkait dengan pakan, transportasi dan listrik. Di sini kita perkirakan pakan itu ada 2 jenis, yang pertama konsentrat dan yang kedua itu dedak. Konsentrat kita butuh dalam satu periode itu sekitar 2 sak ya. Yang beciran kita beli dengan harga 400.000, jadi 2 kali 400 itu jadi 800. Itu untuk beli konsentrat. Sedangkan untuk beli dedak kita butuh 3 sak dengan harga 50.000, jadi 150.000. Kemudian listrik kita asumsikan 100.000. Kemudian transportasi kita asumsikan 200.000. Jadi total untuk modal bulanan itu 1.250.000. Nah, berapa hasil yang kita dapat jika kita memelihara 100 ekor indukan ini? Yang pertama, kita asumsikan lagi itu bertelur atau produksi indukannya sekitar 50% ya. 50% itu angka yang cukup rendah, sebenarnya bisa lebih, ada yang asumsikan 60%, 65% itu biasa, karena memang itik Manila ini adalah salah satu jenis itik atau unggas yang mudah bertelur, mudah berkembang biak dan berproduksi ya. Jadi kita ambil angka terendah saja, yaitu 50%. 50% berarti kalau 50 ekor itu atau 100 ekor dari 50% itu 50 ekor. Nah, 50 ekor ini bertelur rata-rata 12 butir. Itu bahkan bisa lebih, ada yang 18, ada yang 20, ada yang 10 juga. Jadi kita ambil titik tengahnya itu 12. Jadi 50 ekor
kali 12 itu 600.000 ya. 600 anakan atau ekor bibit. Jadi kita jual harga paling rendah saja 10.000, itu kita sudah dapat 6 juta rupiah teman-teman. 6 juta rupiah itu angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan modal bulanan yang itu pakan hanya sekitar 1.250.000. Jadi kita dapat bersih sekitar 4.750.000 dalam satu periode atau sekitar 2 bulan. 4 juta teman-teman. Sedangkan untuk modal awal seperti membuat kandang itu kan menjadi milik kita. Jadi itu ada penyusutan dan ini adalah hasil atau untung yang bisa kita dapatkan sebanyak 4.750.000. Dengan sistem 100 ekor indukan dan 10 bejantan kita bisa menganalisis sedemikian rupa. Nah, teman-teman, sebagai tambahan teman-teman bisa mengedit atau mengubah sistem pemberian pakan dengan memanfaatkan limbah setempat, bisa dari limbah rumahan, limbah rumah makan, limbah pasar, dan banyak sumber daya alam yang bisa kita dapatkan ya teman-teman ya. Itu mungkin analisis yang bisa kita gambarkan kepada teman-teman ketika ingin memulai usaha ini. Itu sangat prospek untuk kita mulai. Bahkan kalau kita punya modal lebih, kita bisa menambah jadi 200 ekor sehingga kita bisa menargetkan hasil atau untung yang lebih besar. Dan sangat mudah teman-teman. Ini saya masih 15 ekor indukan, itu pun belum semua produksi. Dan saya rasa ini sangat prospek dengan sistem yang saya pakai itu semi intensif, jadi tidak dikurung 100%. Jadi kalau pagi dan sore itu hanya dikasih pemancing seperti ini untuk mendapatkan, kalau ternak kita ini punya kandang gitu ya. Jadi dia ingat kandang untuk pulang, dan ini sangat menjanjikan. Mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.